Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi bank dan keuangan syariah, di mana pada hari ini kita akan membahas materi prinsip dasar bank syariah. Jadi kita belum masuk ke produk bank syariah, tetapi kita baru membahas prinsip dasarnya. Yang saya harapkan setelah adik-adik mempelajari materi ini, di mana adik-adik sudah bisa memahami prinsip-prinsip hukum muamalah, transaksi yang dilarang karena satnya, transaksi yang dilarang bukan karena satnya, serta transaksi yang dilarang karena ketidakabsahan akadnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya, adik-adik harus tahu dulu apa definisi lembaga keuangan syariah atau sering disebut LKS. Jadi, lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Jadi semua lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah itu merupakan LKS atau lembaga keuangan syariah. Baik, selanjutnya unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN tadi, Dewan Syariah Nasional, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga DSN. Adapun unsur legalitas operasional atau operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi. Yang pertama ada OJK, yang kedua ada Kantor Menteri Koperasi. Jadi lembaga keuangan syariah kalau terkait dengan syariah Islamnya itu diatur oleh tadi Dewan Syariah Nasional. Tetapi kalau terkait dengan lembaga keuangannya itu ada di bawah kendali Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kantor Menteri Koperasi, di mana Kantor Menteri Koperasi ini sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi, termasuk BNT. Jadi dapat kita simpulkan kalau lembaga keuangan syariah itu diatur kalau dilihat dari syariah Islamnya itu diatur oleh Dewan Syariah Nasional, tetapi kalau dilihat dari lembaga keuangannya dia diatur oleh OJK dan Kantor Menteri Koperasi. Baik, selanjutnya fatwa Dewan Syariah Nasional biasanya bersifat umum untuk semua lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Jadi semua fatwa Dewan Syariah Nasional itu umum, baik lembaga keuangan syariahnya maupun bank syariah. Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip hukum dalam hukum muamalah, yaitu yang pertama, ada yang namanya prinsip mubah. Apa itu mubah? Jadi mubah itu pada dasarnya adalah segala bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi prinsip mubah ini adalah segala bentuk muamalah, tapi kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Kemudian yang kedua ada yang namanya prinsip sukarela. Prinsip sukarela ini menyatakan bahwa muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Baik, yang ketiga ada prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. Selanjutnya, ada prinsip keadilan. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Jadi sebelumnya mungkin adik-adik sudah tahu apa itu muamalah. Jadi muamalah itu adalah istilah dalam syariat Islam yang artinya suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Jadi ini yang berhubungan dengan kepentingan antar seseorang dengan orang lain, bagaimana seseorang bersikap dengan orang lain. Baik, jadi muamalah ini adalah sikap seseorang atau tata cara seseorang bersikap dengan orang lain. Jadi inilah hukum dasar muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama yang berupa fatwa. Ini adalah prinsip-prinsip yang ada dalam hukum muamalah. Baik, setelah kita mengetahui apa itu mubah, prinsip sukarela, dan seterusnya, kita lanjut lagi. Di sini, jadi dalam berbagai literatur fikih terkait pengambilan keuntungan, prinsip-prinsip yang adik-adik lihat di layar itu merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Jadi di dalam melakukan usaha, pengambilan keuntungan itu tidak boleh semena-mena atau semaunya, di mana ada prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama ada antara dim minkum, di mana ini adalah prinsip rela sama rela. Jadi orang yang satu rela, orang yang ditemani bertransaksi juga rela atau ikhlas. Selanjutnya ada latas limuna walatus lamun, di mana artinya tidak ada pihak yang mensalimi dan disalimi. Jadi jika dua orang melakukan transaksi, kedua orang tersebut pertama harus rela atau ikhlas, yang kedua tidak merasa tersalimi karena transaksi tersebut. Ini berbagai transaksi seperti ada riba, gohar, tadlis, itu semua terlarang. Karena itu pasti akan ada orang yang merasa tersalimi kalau transaksi tersebut. Lanjut ada al-kharaj bil al-daman, yang artinya hasil usaha muncul bersama biaya. Kemudian ada al-gunmu bil al-gurmu, untung muncul bersama risiko. Jadi keempat prinsip ini harus diperhatikan dalam pengambilan keuntungan. Jadi adik-adik sebagai calon sarjana ekonomi syariah, nanti adik-adik mungkin masuk ke dunia kerja, mungkin saja adik-adik menjadi pengusaha,
jadilah pengusaha yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi contohnya jika adik-adik membuka toko, ingin menghitung berapa pengambilan keuntungan yang adik-adik akan peroleh, gunakanlah prinsip-prinsip syariah. Jangan mengambil keuntungan 100% dari harga barang, karena itu sangat bertentangan dengan hukum syariah. Baik, Abu Ishaq al-Syatibi atau biasa dipanggil Imam Asy-Syatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama ada yang namanya hifz ad-din. Ini artinya memelihara agama, di mana ada dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13 yang artinya tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Selanjutnya, tujuan hukum Islam yang kedua adalah hifz an-nafs atau memelihara jiwa didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Kemudian yang ketiga ada hifz al-qalb atau memelihara akal manusia. Ini didasarkan pada perintah Allah kepada manusia untuk berpikir dan memperhatikan langit dan bumi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Hal tersebut tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Selanjutnya adik-adik bisa lihat yang keempat ada hifz an-nafs, di mana ini artinya memelihara keturunan didasarkan pada disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya hal-hal yang dapat membawa zina. Siapa yang tidak boleh dikawini? Bicara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah. Jadi tujuan hukum Islam yang keempat itu adalah memelihara keturunan. Di sini disyaratkan tentang pernikahan dan apa-apa yang diharamkan, termasuk siapa yang boleh dinikahi. Ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 sampai 4. Selanjutnya ada hifz al-mal atau memelihara harta didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencari harta dengan cara yang batil. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 sampai 32. Baik, itulah kelima tujuan hukum Islam. Adik-adik harus ketahui dan harus diamalkan. Untuk lebih jelasnya adik-adik bisa mencari surah-surah ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya paparkan. Ada Asy-Syura, Al-Baqarah, An-Nisa, dan ya An-Nisa dulu ya. Silakan dicari, dipahami maknanya dan diamalkan. Selanjutnya ada larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Jadi prinsip dasar perbankan syariah atau prinsip dasar bank syariah itu adalah larangan, salah satunya adalah larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Seperti apa? Jadi adik-adik pasti semua sudah tahu apa-apa saja barang haram dan apa-apa saja jasa yang haram. Jadi seperti minuman keras. Jadi usaha minuman keras kalau mau pinjam uang di bank syariah itu tidak akan dikasih karena itu merupakan transaksi yang mengandung barang haram. Jadi
Di sini larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan biasanya dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman barang atau jasa menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Apa-apa saja itu, yaitu diantaranya adalah meminum khamar dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang, seperti babi, binatang bertaring. Ini binatang bertaring tidak boleh dimakan atau dimakan atau dipakai menjadi kosmetik. Jadi usaha tersebut semua tidak boleh mendapat, kalau misalnya contoh di perbankan syariah, tidak boleh dilayani nasabah yang usahanya ada di jalan yang haram, seperti itu tadi, usaha memakan makanan atau minuman yang mengandung babi, bertaring, serta usaha kosmetik yang menggunakan bahan-bahan dari binatang bertaring. Selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa atau tindakan. Contohnya seperti apa? Jasa yang diharamkan, tentunya yang pertama ada namanya prostitusi. Jadi prostitusi, pasti adik-adik semua sudah tahu apa itu. Itu usahanya tidak boleh pinjam uang di usaha prostitusi, tidak boleh menggunakan dana bank syariah, karena itu usaha di jalan yang haram. Kemudian ada yang mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, dan sebagainya. Jadi semua usaha itu kalau seseorang punya usaha tersebut, jangan harap mendapat pinjaman dari bank syariah untuk perkembangan usahanya. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat cukup banyak variasi makanan, minuman, tindakan yang substansi sama dengan barang dan jasa yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat untuk menerapkan hukum yang sama, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang memiliki substansi sama dengan zat yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh MUI. Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan prostitusi. Jadi seperti itu, prinsip dasar bank syariah sangat anti dan melarang adanya pembiayaan terhadap hal-hal yang diharamkan. Baik, selanjutnya ada larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Seperti apa itu? Yang pertama ada yang namanya tadlis. Jadi ini adalah beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Yang pertama ada tadlis, di mana tadlis ini adalah ketidaktahuan satu pihak. Kemudian yang kedua ada garar, di mana ini adalah ketidaktahuan kedua pihak. Yang ketiga ihtikar, rekayasa pasar dalam pasokan.
Yang keempat ada bai najasi, yaitu rekayasa pasar dalam permintaan. Kemudian ada maisir atau judi, dan yang keenam riba. Jadi keenam transaksi ini kalau misalnya ada usaha yang di dalam transaksinya ada satu pihak yang tidak mengetahui atau gharar yang dimana kedua pihak tidak tahu terkait produk, itu semua diharamkan. Haram karena prosedurnya, bukan haram karena produknya kayak tadi makanan haram, jasa haram, bukan. Tetapi haram karena prosedurnya. Jadi dalam Islam, syariah Islam, apabila dua orang melakukan transaksi, mereka harus tahu semua produk yang diperjualbelikan, harus tahu harganya, jadi tidak ada, harus tahu timbangannya. Jadi tidak boleh ada satu pihak yang tidak tahu, apalagi kalau kedua pihak tidak tahu terkait transaksi tersebut. Tidak boleh juga rekayasa pasar dalam pasokan. Jadi contoh, ada usaha jual beli gas, di mana pengusaha gas tersebut tahu kalau harga gas akan naik. Karena dia tahu harga gas akan naik, maka dia pinjam uang di bank syariah untuk menampung gas di rumahnya. Nah, itu diharamkan, tidak boleh. Jadi bank syariah juga apabila ingin menyalurkan dana, memberikan pembiayaan, harus tahu juga dengan jelas uang ini akan dikemanakan oleh si peminjam. Kalau misalnya dia mau pakai untuk memasok barang, mengumpulkan barang, contohnya mengumpulkan gas di rumahnya, menampung gas, nanti harga gasnya naik baru disalurkan, baru dijual, itu tidak boleh. Tidak boleh diberikan pembiayaan. Apalagi kalau untuk judi atau riba itu sangat-sangat dilarang. Diberikan pembiayaan di bank syariah. Kemudian ada lagi, kalau tadi contohnya tadlis itu ketidaktahuan satu pihak, jadi ketidaktahuannya itu bisa dalam bentuk kuantitasnya atau jumlahnya, di mana salah satu pihak misalnya mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Berarti anggaplah si penjual mengurangi takaran 1 liter itu, si pembeli tidak tahu, nah itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Kemudian ada kualitas. Kalau kualitas itu misalnya salah satu pihak mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki cacat yang sekiranya diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Dalam hal ini penjual tidak memberitahu kalau barang yang diperjualbelikan itu cacat, dan si penjual menjual dengan harga tinggi atau lebih tinggi dari harga barang cacat. Nah, itu diharamkan juga. Kemudian harga. Kalau dari sisi harga, praktik tadlis pada harga dilakukan penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar. Jadi harga pasarnya 5.000, tetapi karena penjual baru membeli produk tersebut, nah dia bodoh-bodohi, oh yang ini 10.000 Bu, padahal harga pasarnya sebenarnya 5.000. Nah, itu ada di dalam tadlis atau ketidaktahuan satu pihak. Ada juga waktu penyerahan. Praktik tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Jadi itu semua prosedurnya yang membuatnya haram, diharamkan transaksinya. Kalau tadi yang kedua, gharar, ketidaktahuan kedua belah pihak, contohnya terkait kuantitas, di mana contohnya si pembeli seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasil. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi misalnya seseorang mau beli buah mangga, dia beli buah mangga itu pada saat baru berbunga, jadi belum kelihatan berapa nanti buahnya yang jadi. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kualitas. Misalnya penjual sapi yang masih dalam perut induknya, kedua belah pihak antara penjual dan pembeli belum mengetahui
kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Itu juga tidak diperbolehkan dilakukan pembiayaan terhadap usaha seperti itu, di mana jual beli sapi yang masih ada dalam kandungannya. Kemudian kalau harga, di mana jika kedua belah pihak tidak pasti mengenai harga yang dipakai dalam jual beli yang disepakati. Jadi itu ketidaktahuan kedua belah pihak ya, terkait kuantitas, kualitas, dan harga. Selanjutnya ada, baik, kita masuk ke larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Terkait larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya, jadi seperti yang adik-adik ketahui, akad itu secara bahasa berarti ikatan. Jadi akad kedua belah pihak itu ikatan kedua belah pihak. Adapun akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Di mana tertera dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ada juga transaksi yang tidak sah menurut syariat Islam karena akadnya yang tidak sah. Keabsahan suatu transaksi harus memenuhi rukun-rukun akad. Yang pertama, rukun akad yang pertama adalah adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian. Jika tidak, akad dianggap tidak sah. Yang kedua, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa. Jadi yang pertama itu harus ada dua orang yang setuju, dua orang atau lebih. Kemudian selanjutnya harus ada barang atau jasa yang diakadkan. Syarat barang yang dianggap sah bila yang pertama barang yang diakadkan tersebut suci atau bila telah terkena najis itu sudah disucikan atau sudah dibersihkan. Kemudian yang kedua, barang yang diakadkan bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan. Misalnya, hotel atau rumah yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas prostitusi. Kemudian, komoditas harus bisa diserah terimakan atau barang harus bisa serah terima. Contohnya, tidak sah menjual barang yang sedang diagunkan. Apa itu barang yang sedang diagunkan? Barang yang sedang dalam jaminan. Oke, jadi misalnya si A punya mobil, dia jaminkan mobilnya di Pegadaian. Jadi surat-surat mobil ada di Pegadaian. Kemudian si A ternyata mau menjual mobil tersebut ke si B. Si A tidak boleh langsung menjual mobilnya ke si B, tetapi dia harus keluarkan dulu berkas mobilnya di Pegadaian. Baru sah akadnya apabila ia ingin menjual ke si B. Kemudian barang yang dijual harus miliknya si penjual, bukan milik orang lain atau bukan hasil curian. Lanjut. Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila berada di lokasi, tidak di lokasi harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya. Jadi harus jelas takaran barang tersebut, volume barang tersebut, ukurannya. Si penjual dan si pembeli harus tahu bagaimana takaran barang dengan jelas dan teliti. Barulah akadnya dikatakan sah. Kemudian
Rukun yang kedua adalah adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab kabul. Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Jadi contohnya si penjual dan si pembeli, baik saya beli barang Bapak. Kemudian si penjualnya bilang, baik saya serahkan barang saya kepada Bapak. Nah, itu contoh ijab kabul. Jadi itulah aturan-aturan atau larangan-larangan atau prinsip dasar yang ada di dalam perbankan syariah. Jadi kita belum masuk ke produk-produk apa yang ada di dalam bank syariah, tetapi kita baru membahas prinsip-prinsip dasar bank syariah. Baik, adik-adik, itulah pembahasan terkait materi prinsip dasar bank syariah. Saya rasa sekian dulu materi dari saya pada pertemuan kali ini. Adapun untuk tugasnya, saya harap adik-adik membuat resume sama dengan minggu lalu, ditulis tangan dan minimal 2 halaman. Dikumpul 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan. Dan kalau ada pertanyaan dari adik-adik terkait materi ini, silakan adik-adik tanyakan di grup WA. Saya rasa sekian. Mohon maaf bila ada